Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema, ciri-ciri makhluk hidup. Di dalam buku yang telah kalian dapatkan, di dalam pembelajaran pertama, halaman pertama, ada cerita tentang liburan keluarga Salman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu harap kalian membaca terlebih dahulu cerita tersebut. Nah, di dalam cerita itu, keluarga Salman akan berlibur ke rumah Paman Dayat. Paman Dayat ini memiliki taman dan juga memelihara beberapa hewan peliharaan. Salah satunya adalah burung elang. Burung elang identik dengan lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini di dadanya terdapat perisai yang berbentuk seperti jantung, yang di dalam perisai ini terdapat 5 simbol sila dalam Pancasila. Di kakinya mencengkram pita berwarna putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat ini adalah semboyan negara kita, semboyan negara Indonesia, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya apa? Maksudnya, Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, memiliki perbedaan atau keragaman suku, keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman agama, dan yang lainnya. Nah, dengan banyaknya keragaman itu, kita disatukan dengan negara Indonesia. Bahasa daerahnya yang begitu banyak disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, lalu di dalam dada ini, di dalam dada burung Garuda Pancasila ini, ada perisai yang terdiri dari 5 gambar sila Pancasila. Gambar pertama itu adalah gambar bintang yang dasarnya ini perisai berwarna hitam. Ini adalah lambang sila pertama dalam Pancasila, yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila-sila dalam Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini artinya adalah bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena kita seorang muslim, jadi dalam sila yang pertama ini kita diwajibkan beriman kepada Allah. Nah, kewajiban kita apa saja? Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendirikan sholat, menjalankan puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan pergi haji. Nah, selain itu, kita juga wajib menghormati pemeluk agama lain. Di Indonesia, agama yang diakui di Indonesia ini bukan hanya agama Islam, ada agama yang lainnya. Ada 6 agama di sini yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, dalam bernegara, dalam bersosialisasi, kita harus menghormati pemeluk agama lain. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mempercayai agama kita. Kita juga tidak boleh saling mengejek dengan teman yang beragama lain. Kita bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di negara kita. Dengan agama-agama yang lain, kita harus hidup rukun, harus hidup damai. Yang kedua, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai berwarna emas, dengan dasarnya berwarna merah. Sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua ini adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan hak dan kewajiban serta derajat di dalam bermasyarakat. Nah, kita dalam bermasyarakat ini punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya atau tidak ada yang lebih berhak di negara ini. Tidak, semuanya sama.
Sikap-sikap yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menyayangi, bertenggang rasa, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai budaya daerah lain, dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan ini misalnya, contohnya ada teman kita atau tetangga kita sedang terkena musibah. Nah, kita bisa membantu mereka. Membantu mereka bisa dengan berupa uang atau bisa berupa dengan barang atau tenaga, atau kalau kita tidak punya semuanya, kita bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang terkena musibah dengan membantu berdoa. Sila yang ketiga, Pancasila, dilambangkan dengan pohon beringin dengan berlatarkan warna putih. Bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Artinya di sini adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jaganya bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan mengembangkan sikap cinta tanah air, rela berkorban, dan memperluas pergaulan di antara suku dan budaya daerah lain. Kita nggak boleh berteman dengan dia aja, nggak boleh hanya berteman dengan satu suku saja. Kita harus berteman dengan semua orang. Tidak boleh memilih-milih, baik itu teman yang berbeda suku dengan kita, berbeda budaya dengan kita, harus kita temanin. Nggak boleh malah kita jauhi, tidak boleh kita ledek-ledekin sehingga membuat teman kita jadi marah, ya. Lalu sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng dengan berlatar warna merah. Bunyi dari sila ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini artinya bahwa semua masalah yang ada harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Semangat yang dibangun adalah semangat kekeluargaan dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Misalnya, kamu dan keluarga sedang akan bertamasya. Satu keluarga terdiri dari 5 orang dan semuanya memiliki keinginan tempat bertamasyanya yang berbeda-beda. Kalau tetap dengan keinginan masing-masing, tidak akan ketemu mau kemana terlebih dahulu. Nah, biar ada kata sepakat, kalian harus bermusyawarah. Jika musyawarah itu tidak ada kata sepakat, tidak ada yang setuju mau kemana perginya, kamu bisa dengan cara selanjutnya, yaitu pengambilan suara terbanyak atau voting. Nanti yang banyak memilih itu adalah hasilnya. Misalnya sudah ditemukan hasilnya, kalian harus menerima hasil itu dengan lapang dada, dengan ikhlas. Tidak boleh marah kalau kalau keinginan kamu tidak terpenuhi. Sila Pancasila yang terakhir, sila kelima, dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki arti bahwa kita harus bekerja sama, menghargai kerja orang lain, menghargai karya orang lain, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bergaya hidup mewah dan boros merupakan sikap yang bertentangan dengan sila kelima ini. Nah, dari cerita yang tadi, cerita liburan keluarga Salman, Paman Dayat memiliki taman dan juga hewan-hewan peliharaan. Nah, ada hewan peliharaannya burung elang. Nah, burung elang ini termasuk salah satu makhluk hidup. Bukan hanya burung elang yang termasuk makhluk hidup, ada lagi. Yang termasuk makhluk hidup adalah hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Semua makhluk hidup itu bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan bergerak menggunakan anggota tubuhnya. Bergerak ini artinya kemampuan berpindah tempat atau kemampuan menggerakkan anggota tubuhnya. Semua makhluk hidup dapat bergerak.
Namun, tidak semua benda yang bergerak bisa disebut makhluk hidup. Misalnya, mobil bergerak. Mobil bisa bergerak, tapi mobil adalah benda mati. Artinya, mobil bukan makhluk hidup. Nah, kemampuan bergerak pada makhluk hidup ini bervariatif, bermacam-macam, tergantung jenis dan habitatnya atau tempat hidupnya. Contohnya, cara bergerak cicak berbeda dengan ikan ataupun burung, bahkan kuda. Cicak bergerak dengan merayap, ikan bergerak dengan berenang. Berenang itu menggunakan sirip. Burung bergerak dengan terbang. Nah, terbangnya ini menggunakan sayap. Sedangkan kuda bergerak menggunakan 4 kakinya. Seperti itu. Lalu, ciri-ciri yang kedua adalah bernafas. Makhluk hidup bernafas. Bernafas ini artinya menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau sebaliknya. Dengan bernafas, semua organ dalam tubuh berfungsi dengan baik sehingga mampu hidup. Jika berhenti bernafas akan menyebabkan kematian. Bernafas makhluk hidup pun berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang atau paru-paru. Burung bernafas dengan paru-paru dan pundi udara saat terbang. Katak bernafas dengan paru-paru dan kulit, sedangkan cacing bernafas dengan kulit. Nah, tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan bernafas itu menggunakan stomata yang berada di daun dan lentisel yang berada di batang. Tumbuhan bernafas menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen pada siang hari. Tapi pada malam harinya, tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi bernafas pada tumbuhan adalah untuk membantu proses fotosintesis atau memasak makanannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami proses bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh artinya bertambah tinggi dan bertambah volume tubuhnya. Tubuhnya itu tambah besar. Nah, kalau berkembang itu artinya perubahan secara keseluruhan dari kecil hingga dewasa. Contohnya, manusia akan tumbuh tinggi seiring dengan waktu dan berkembang melalui tahapannya, yaitu bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Dari bayi, anak-anak itu akan bertambah tinggi, akan bertambah gemuk. Nah, berkembangnya itu tadinya dari bayi, nggak bisa apa-apa, bisanya cuma nangis, lalu nanti bisa tengkurap, bisa merayap, bisa merangkak, itu namanya berkembang. Ayam berkembang dari proses telur menetas menjadi anak ayam dan lalu kemudian jadi ayam dewasa. Pertumbuhan pada tiap tahapan pun berbeda dan akan mencapai tinggi maksimal pada tahap dewasa. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Semua makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak keturunannya. Nah, berkembang biak ini ada yang secara bertelur, ada yang beranak, ada yang bertelur dan beranak. Bertelur, contohnya misalnya cicak dan ikan, itu berkembang biak dengan bertelur. Kuda, kelinci, lumba-lumba, ikan paus, dan manusia berkembang biak dengan beranak. Lalu ada salamander, salamander berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Lalu, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu memerlukan makan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan dan air untuk melanjutkan hidupnya. Kalau mereka tidak makan dan tidak minum, mereka akan mati. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk makanannya, sedangkan beberapa hewan memerlukan tumbuhan sebagai sumber makanan. Misalnya, kambing, kuda, itu mereka butuh makan rumput, burung makan biji-bijian, kelinci makan wortel. Nah, ada juga yang memerlukan makanan berupa daging. Misalnya, kucing memerlukan ikan atau daging-dagingan untuk makanan mereka. Nah, makanan dan air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup selain sinar matahari. Tumbuhan mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis di siang hari
dengan bantuan sinar matahari, air, dan zat hijau daun atau klorofil. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Tiap makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap rangsangan berbeda-beda. Misalnya, kalau sedang panas terik-teriknya silau. Nah, manusia itu akan silau jika melihat cahaya matahari atau akan merasa sakit jika tertusuk jarum. Kalau dicubit juga akan merasa sakit. Itu namanya rangsangan. Nah, tumbuhan ada namanya tumbuhan putri malu, akan menguncupkan daunnya jika disentuh, atau buah petai Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Oke, itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita ke pola irama. Pola irama pada lagu berupa panjang dan pendeknya lagu yang dinyanyikan. Jadi ada panjang, ada pendek lagu yang dinyanyikan, itu namanya pola irama. Kita perhatikan lagu berikut ini. Di sini ada lagu Kucingku Belang Tiga ciptaan Pak Kasur. Nah, di sini ada yang ditandai dengan persegi panjang berwarna merah, ini ada yang panjang, ada yang pendek kotaknya. Ini ada yang persegi, ini ada yang persegi panjang. Ini maksudnya yang ini dinyanyikannya dengan pola irama panjang, yang ini dengan irama pendek. Ya, nanti kalian perhatikan di buku kalian ada nanti setelah ini ibu akan putarkan lagunya. Kalian perhatikan sambil melihat tulisannya dan juga melihat tanda-tanda ini, tanda-tanda kotak-kotaknya ini. Oke, perhatikan lagunya ya. Iya, itu tadi lagu Kucingku Belang Tiga. Kalian sudah paham kan mana yang dinyanyikan dengan pola irama panjang dan mana yang dinyanyikan dengan pola irama pendek. Nanti kamu bisa mencoba menyanyikan lagi lagu ini dengan mengikuti irama musik yang tadi sudah Ibu perdengarkan ya. Nah,
Nah, Allah berfirman yang bunyinya, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Allah sudah memberikan anugerah makanan bagi semua makhluk ciptaannya. Nah, akan tetapi khusus untuk manusia, Allah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan yang baik. Tentunya Allah bermaksud baik kepada kita mengenai perintahnya ini. Kamu, kalau misalnya nanti membeli makanan, jangan lupa lihat kemasan makanannya. Harus ada label halal dari MUI yang seperti ini. Labelnya seperti ini. Misalnya kamu beli makanan bubur bayi, cari label halalnya, dia biasanya begini seperti ini. Atau makanan yang lainnya, cari label halalnya. Atau kamu beli snack-snack ringan, cari di kemasannya yang ada label halalnya. Oke, demikian materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.